Saat mencoba gaun barunya, sang istri bertanya kepada suaminya, "Gimana kelihatannya, Pah?" Kalau dari rambut seperti gadis usia 18 tahun, kalau wajah mirip gadis usia 20 tahun, dan kalau dari body nampak seperti gadis usia 22 tahun. Ih, Papa, masa sih? Kalau secara keseluruhan gimana? Ya, tinggal dijumlahin aja. Seorang laki-laki datang ke Institute of Science, tempat para peneliti memperagakan hasil penemuan mereka dan mendapatkan hak paten bagi penemuan tersebut. Saya telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berbicara dengan manusia lain di tempat yang berjauhan. Dan saya menamakan alat itu telepon, katanya. Para hadirin pun terkagum-kagum. Tak lama kemudian datang lagi dua orang bersaudara. Kami telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa terbang seperti burung. Dan kami menamakan alat itu pesawat terbang. Para hadirin semakin kagum mendengarnya. Tiba-tiba datanglah seseorang lagi. Saya telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berjalan menembus dinding, kaca, dan besi, katanya. Membuat para hadirin heboh dan segera ingin tahu. Dan saya menamakan alat itu adalah pintu. Para hadirin pun terpesona mendengarnya. Seorang pasien rumah sakit jiwa berhasil menolong temannya yang hanyut ketika banjir datang. Besoknya petugas rumah sakit memujinya. Baik sekali perbuatanmu. Tapi sayang, temanmu yang sudah kamu tolong ditemukan tewas gantung diri di kamarnya tadi pagi. Si orang gila tersebut pun menjawab, "Saya yang gantung dia, Pak, biar cepat kering." Percakapan di sebuah persidangan. Apakah Bapak sudah mantap ingin bercerai? Sudah, Pak Hakim. Tidak menyesalkan. Tidak, Pak Hakim. Saya sudah tidak kuat. Siapa yang kuat berumah tangga? Setiap hari istrinya keluyuran ke bar, diskotik, dan karaoke. Apa istrimu suka mabuk-mabukan? Apa suka dujem atau ngedance? Terus ngapain istrimu ke bar, diskotik, dan karaoke? Nyari saya, Pak Hakim. Saya kan jadi malu sama teman-teman. Selama beberapa tahun terakhir ini, Pak Iwan membiarkan wajahnya ditumbuhi janggut, kumis, dan cambang yang lebat. Pada suatu hari, semua itu dicukurnya habis. Sepulangnya dari tukang pangkas, dia melihat putranya sedang bermain di depan rumah. Dia ingin tahu apakah putranya masih mengenalnya dalam keadaan klimis seperti itu. Karena itu, dia bertanya pada putranya, di mana rumah Pak Iwan? Dengan ketakutan, anaknya berlari masuk ke dalam rumah. Bu, Robert Teichmann step 3 did step lep have di rumah fithing. Dalam suatu kunjungan kerja ke sebuah RSJ, Menteri Kesehatan menyempatkan diri berbincang-bincang dengan salah seorang pasien pada RSJ tersebut. Gimana rasanya tinggal di sini, Pak? Wah, gimana ya? Kayaknya susah untuk dijelaskan deh, Pak. Mending Bapak coba aja sendiri. Gak bisa dong. Masak saya disuruh tinggal di sini. Saya kan seorang menteri. Gak masalah kok, Pak. Saya dulunya juga ngaku-ngaku seorang presiden. Bejo yang beberapa jam lalu pergi ke ladang bersama Roto adiknya, tiba-tiba pulang ke rumah sambil berteriak, "Ibu, Roto menelan kecoa. Roto menelan kecoa, Bu. Astaga, cepat panggil ayahmu supaya memanggil dokter," kata ibunya ketakutan. Tapi dengan santainya Bejo menjawab, "Ah, tidak usah, Bu. Saya sudah memberinya racun serangga." Sang ibu pun lega karena kecoanya pasti sudah mati. Suatu malam di sebuah kota kecil di Jepang, seorang anak SMA bernama Haru pulang sendirian dari sekolah malam. Jalanan sepi, hanya terdengar suara langkahnya yang menyusuri trotoar gelap. Tiba-tiba dari bayang-bayang gang muncul seorang wanita mengenakan masker bedah dan mantel merah. "Watashi, apakah aku cantik?" Haru, bingung dan agak takut menjawab cepat. "Iya, cantik." Wanita itu tersenyum, lalu melepaskan maskernya. Mulutnya robek lebar dari telinga ke telinga, seperti senyum mengerikan yang tak bisa ditutup. Bagaimana? Haru berlari secepat mungkin, tapi langkah wanita itu juga cepat. Di antara bayangan dan tiupan angin malam terdengar suara berbisik yang dingin menusuk. "Kamu tidak boleh lari," jawab aku. Seorang istri bertanya pada suaminya, "Pak, kapan dapat TIR dari kantor? Kemarin kan udah papa kasih ke mama." "Oh, yang kemarin itu? Terus yang di laci papa itu uang apa?" "Yang mana?" "Yang di dalam amplop coklat yang diselipkan di dalam laci paling bawah." "Oh, itu uang sial." "Kok uang sial, Pak?" "Iya, emang uang sial, sudah disembunyikan masih aja ketahuan." Pada saat bangun pagi, seorang wanita berkata pada suaminya, "Tadi malam aku bermimpi engkau memberi aku sebuah kalung berlian di hari Valentine ini. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku itu?" "Engkau akan segera mengetahuinya malam ini juga."
Sayang, jawab suaminya. Malam itu si suami memberikan kepada istrinya sebuah kado. Dengan hati berdebar-debar penuh kebahagiaan, sang istri membuka kado itu perlahan-lahan dan isi kado itu ternyata sebuah buku yang berjudul Artimi.